Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini, saya akan membahas tentang display 7 segment 8 digit. Oke, di video sebelumnya saya sudah bahas yang 4 digit, kita buat jam digital ya. Nah, sekarang dengan IC Max 7219, kita bisa buat yang 8 digit. Seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa pin, ada in dan ada out ya. Ada bagian yang in, ada bagian out juga. Bagian out ini untuk kita memperpanjang atau menambahkan digitnya lagi, bisa sampai lebih dari 8. Oke, kita bisa tambah di sebelahnya lagi. Nah, gitu. Jadi kita nanti akan pakai yang sebelah sini ya untuk berhubungan dengan Arduino-nya yang bagian in sini. Ada beberapa pin di sini yang dipakai 5 ya, ada VCC, ground, in, CS, dan clock-nya, CLK-nya, clock. Nanti kita akan lihat ya, nanti skemanya seperti apa. Tapi sebelumnya kita harus solderkan dulu jumper atau headernya. Di sini saya punya header mail. Ada dua model di sini. Kalau kita beli baru, dia sudah sediakan dua header. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa pakai yang mana saja. Saya lebih cocok yang, karena nanti mau pakai breadboard, mungkin pakai yang ini saja ya. Jadi nanti akan kita solderkan lewat bawah. Nah, seperti ini modelnya nanti, biar kita bisa tancapkan ke breadboard. Oke. Atau kalau teman-teman punya jumper yang male to female atau yang jelas female ya, nanti bisa dipasangkan juga di sini. Nah, bisa colok lewat bawah. Atau mau lewat atas juga bisa di sini. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini dikasih dua jumper, mungkin header maksud saya, mungkin untuk disambungkan ke sebelahnya ya teman-teman ya. Kalau ada tambahan lagi kita tinggal mungkin colok atau disolderkan dengan kaki yang ini. Nah, kita solder dulu ya teman-teman ya. Kita solder dulu. Oke, untuk skemanya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti pin VCC-nya kita colok ke 5 volt. Kemudian ground-nya ke ground. Untuk inputnya kita masukkan ke D2. Kemudian CS-nya atau chip select-nya kita masukkan ke D3. Dan clock-nya kita masukkan ke D4. Oke, jadi simple ya. Nah, untuk bagian codingnya, oke, sebelum kita bisa memprogram display ini, kita perlu mengincludekan library-nya ya teman-teman ya. Saya sudah sediakan library-nya di description. Silakan teman-teman cek nanti ya. Nah, cara include-nya seperti biasa, bisa di copy langsung ke folder library, atau kita lewat sketch ini, kalau library-nya udah dalam bentuk zip ya, kita bisa pilih include library, kemudian add zip library. Oke, kemudian pilih tempat teman-teman menyimpan file library-nya, file zip-nya ya. Klik saja, kemudian open. Nah, kalau sudah ada tulisan library added to your libraries, berarti sudah berhasil ya teman-teman ya. Nah, sekarang baru kita bisa memanggil library-nya karena sudah di-include ya. Oke, pertama kita tuliskan include
nama library-nya digit LED display, oke? Digit LED display.h, oke? Nah, ini kita panggil, warnanya sudah oranye, berarti sudah berhasil ya teman-teman ya. Nah, ini cara memanggil library. Saya sudah pernah bahas ya teman-teman ya. Nah, setiap library kebanyakan ya, dia untuk mengambil objek di dalamnya, oke? Kalau dia menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming dalam penulisan library-nya, pasti kita perlu objek ya teman-teman ya. Oke, pasti kita perlu objek. Nah, cara panggil objeknya kita tulis saja nama kelasnya atau nama library yang kita panggil, biasanya sama ya dengan nama kelasnya, harusnya display. Kemudian nama objek yang mau kita buat terserah, saya buat saja display di sini ya, biar nyambung namanya. Nah, kemudian aturannya nanti kita perlu siapkan beberapa parameter ya. Jadi kita tulis digit LED display. Nah, kalau dalam OOP ini disebut sebagai constructor ya teman-teman ya. Jadi kita membuat objek sekaligus menjalankan function pertamanya gitu di dalam library-nya itu. Oke, nah dia meminta kita untuk memasukkan 3 hal di sini. Pertama, pin inputnya teman-teman, kita colokkan tadi di nomor 2 ya, digital 2. Kemudian CS-nya kita colokkan di pin 3 dan CLK-nya atau clock-nya di pin 4. Nah, sampai di sini berarti kita sudah berhasil membuat objeknya ya. Nah, kita bisa pakai objek ini yang kita kasih nama display ini untuk melakukan banyak hal. Oke, contohnya pertama, kita coba di dalam function setup ini, oke, kita panggil suatu function namanya set brightness ya. Maka untuk panggil function di dalamnya kita harus pakai si objek ini, display. Oke, display panggil function yang namanya set bright. Set bukan brightness tapi bright ya. Seperti ini, oke. Nah, baru di dalamnya kita masukkan argumennya atau parameter yang dipakai nanti adalah angka dari 1 sampai 15 untuk tingkat kecerahan dari tampilannya nanti, dari 7 segmentnya. Oke, nah kita pakai aja misalnya 10 ya teman-teman ya. Nah, kita lihat nanti seberapa terang dia. Oke, kemudian kita bisa juga atur si displaynya mau tampilkan berapa digit. Oke, atau berapa digit yang bisa kita pakai gitu. Contoh caranya, display nama objeknya, kemudian dot set digit limit. Oke, nama fungsinya set digit limit. Nah, kalau kalian bertanya dari mana saya tahu nama-namanya, itu ada di dokumentasinya ya teman-teman ya, dari library ini. Kalian bisa cek di GitHub nanti, tulis saja digit LED display, ada. Nanti di dalamnya ada isi fungsinya apa saja. Atau bisa juga teman-teman cek di dalam file di mana kita nyimpan library ini, nanti buka file cpp-nya atau .cpp-nya, C++-nya. Nanti di dalam banyak fungsinya yang bisa kita pakai. Oke, jadi gitu cara kita tahu bagaimana memakai function di dalamnya atau isinya apa saja function yang bisa kita pakai. Oke, nah di sini kita tuliskan beberapa digit yang bisa kita pakai. Karena kita punya 8, ya udah tulis aja 8. Tapi bisa nggak kita buat di bawah 8? Bisa. Oke, misalnya kita cuma mau aktifkan 6 digit saja, maka tulis saja 6 atau 5 atau 4. Oke, hitungnya dari kanan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tulis 6 misalnya, berarti 6 digit dari kanan. Oke, dari kanan 6 digit itu aktif, bisa diprogram ya. Nah, di sini kita pakai 8 aja karena saya mau contohin semuanya ya. Oke, setelah itu sampai di sini kita udah bisa kita sudah bisa tampilkan sesuatu ya. Coba kita tampilkan sesuatu. Kita panggil function untuk menampilkannya itu bisa banyak. Coba print digit ya teman-teman ya. Yang pertama ya, yang paling simple, display dot print digit. Nah, seperti ini. Oke, print digit artinya mau digit berapa yang kita munculkan di LED-nya. Coba kita print 0 semua ya. Nah, ini ada 8 digit ya. Coba kita upload. Oke, kita upload. Colokkan dulu. Nah, kita pilih
Di toolsnya kita siapkan Arduino Nano, kemudian ATmega-nya yang output loader, dan portnya di sini saya port 5 ya. Teman-teman bisa beda sih, sesuaikan dengan komputer masing-masing. Oke, sekarang kita upload, tekan saja Ctrl U atau langsung di button yang ini, upload. Nah, sudah. Ini saya rakit sesuai skema yang saya jelaskan ya teman-teman ya. Nah, tadi sudah muncul sih harusnya, cuman karena kita buatnya di setup, jadi dia muncul sekali aja ya. Atau mungkin saya salah di sini. Coba kita reset. Oh oke, jadi print digit sini karena kita tulisnya 00 semua, berarti dia anggapnya 0 ya teman-teman ya. Coba kita munculkan angka semua. Coba. Kita mau nyalakan LED-nya semua 8888 8888. Coba ya kita upload. Nah, muncul ya teman-teman ya semuanya ya. Nah, kalau teman-teman ganti limitnya menjadi misalnya 6, kita upload, berarti nanti yang muncul hanya 6 digit dari belakang ya, dari paling kanan. Nah, 2 digitnya mati yang ini. Ini mati ya. Dia hanya nyala 6 digit saja. Artinya yang aktif hanya 6 gitu. Ya, 2 yang di depan tidak menyala. Nah, kira-kira gitu. Sekarang kita cek lagi, function apa lagi yang bisa kita pakai. Oke, nah kita delay ya di sini ya, teman-teman ya. Kita delay, misalnya delay 2 detik. Kita delay 2 detik. Setelah itu kita clear dulu dia, display dot clear. Nah, cara meng-clearnya pakai function clear ya, teman-teman ya. Nah, setelah kita clear, kita coba function yang lain. Kita juga punya di sini function untuk print digit, display. Misalnya kita mau display print digit. Kita mau display angka misalnya berapa misalnya 1 2 3 4 misalnya ini. Nah, kalau untuk mengatur di mana dia mulainya, kita pakai parameter kedua. Nah, parameternya misalnya nih, saya buat angka 2. Kalau saya buat angka 2, artinya apa? Kalau parameter keduanya saya buat 2 di sini, artinya si 1 2 3 4 ini akan muncul 2 digit dari kanan ya, mulainya. 2 digit dari kanan. Supaya lebih jelas kita coba upload dulu. Oke, kita coba upload dulu. Nah, seperti ini teman-teman, lihat. Ini 2-nya kosong kan? 2 digit pertama nih kosong yang paling kanan ini. Itu karena kita taruh angka 2 di situ. Kalau kita ganti misalnya misalnya berapa? 4 misalnya. Artinya kita kosongkan 4 digit yang pertama kan? Kita mau mulainya dari setelah 4 digit yang kosong itu. Coba kita upload lagi. Pasti dia mulainya dari sini nanti 4-nya di angka 2 ini. Nah kan, 1, 2, 3, 4. Seperti ini teman-teman. Oke, bisa ya, bedakan ya. Nah, kita lihat ada function apa lagi. Kita delay dulu ya. Kita delay dulu. Kita juga bisa misalnya mau menyalakan segmen tertentu, teman-teman. Misalnya mau menyalakan segmen tertentu. Kalau mau menyalakan segmen tertentu, kita bisa pakai binary ya penulisannya ya teman-teman ya. Contoh, saya mau menyalakan, tadi kan sudah kita matikan semua. Sekarang saya mau menyalakan contohnya segmen ini teman-teman, yang bagian yang pertama ini. Oke, di digit pertama ini saya mau menyalakan segmen G-nya. Jadi ingat ya, cara menghitung segmennya pakai huruf A, B, C, D, E, F, G. Yang tengah itu G. Oke, misalnya saya mau menyalakan segmen G-nya ya. Maka kita bisa pakai function write ya teman-teman ya. Jadi display nama ini kita, objek kita, dot write. Nah, ada 2 parameter di sini, digit mana yang mau kita setting atau yang mau kita tampilkan. Misalnya saya mau digit ke-8, oke? Digit ke-8. Coba kita lihat, saya kurang tahu 8-nya sebelah mana gitu. Kita cek dulu sekalian eksperimen ya. Nah, digit 8-nya saya mau memunculkan segmen G-nya.
berarti yang lain off kan. Kalau off kita kasih 0. Pakai binary B besar ya. 0 berarti mati ya teman-teman ya. Nah, kemudian 0 0 0 0 ada 8 ya teman-teman ya. Total 0-nya 2 4. Jadi totalnya ada 8 nih. Nah, ini artinya kalau kita begini berarti mati semua dia. Digit ke-8 off semua karena 0 semua. Pertanyaannya ini 0-nya yang mana? 0 yang pertama itu untuk on off si dot yang ini teman-teman. Ini kan masing-masing digit dia punya titik di depannya ya. Nah, itu digit yang pertama tadi untuk mengatur dot itu. Kalau kita buat 1 dia nyala. Nanti sekalian kita tes deh. Oke. Nah, kita coba nyalakan segmen G ya. Nah, yang berikutnya berarti ini A. Berikutnya segmen B. C, D, E, F, G. Nah, ini G ya teman-teman ya. Coba saya nyalakan. Berarti saya kasih 1. Harusnya digit ke-8 segmen G-nya menyala. Coba kita upload. Kita upload. Nah, oh ternyata digit ke-8-nya yang ini ya teman-teman ya. Berarti mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti mulai dari sini. Kalau saya mau yang ini berarti kita ganti angka depannya 1. Berarti ini digit pertama. Nah, coba kita upload. Tuh, menyala ya teman-teman ya ininya, segmen G-nya. Nah, coba kita buat dia seolah-olah seperti berjalan ya segmennya ya. Oke, seolah-olah seperti berjalan. Coba ini kita ambil. Kita ambil yang ini, kita buatnya di loop saja karena kita mau buat dia nge-loop. Nah, di loop kita tuliskan for integer i sama dengan 0. Kemudian sampai i-nya berapa? Kurang dari, karena di sini ada 8. Ya, berarti kurang dari 8 karena mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Oke. Nah, kita akan buat dia seperti ini. Display right. Kita mainkan segmen dari digit pertama. Nah, ininya kita akan buat dia. Nah, ini harus kita copy dulu sih ya teman-teman. Kita buatkan apa namanya, array dulu di sini. Kita buat saja namanya digit. Oke, digit karena ada 8 kita tulis 8 di sini. Isinya apa? Isinya yang pertama titik doang yang nyala. Oke, titik doang. Kita buat titik doang yang nyala. Berarti kalau titik yang pertamanya 1, ini ya. Sisanya off, berarti 0. Nah, yang kedua berarti kita mau buat hanya ini yang nyala. Segmen A. Oke, yang ketiga segmen C, B, segmen B-nya 1, oke. Kemudian C, D, A, B, C, D, E, F, G. Oke, kita buat seperti ini. Nanti dia balik lagi ke titik yang awal ya. Kita buat seperti ini. Oke, titik koma. Nah, berarti kita tinggal nge-loopnya sesuai ini aja. Digit, copy, paste. Ini ganti jadi I. Oke. Nah, seperti ini. Oke ya. Dia akan nyala satu persatu. Oh, jangan lupa kita clear ya. Setelah kita nyalakan, kita harus clear. Biar nampak dia nyalanya satu persatu. Nah, seperti ini. Coba kita upload. Oh, kita belum increment ya. Kita belum melakukan increment di sini i++. Oke. Nah, kita lihat ya hasilnya seperti apa. Tentu dia nyala dulu yang 888, habis itu 1 2 3 4. Kemudian, nah, perhatikan teman-teman. Itu cepat sekali. Kita lupa kasih delay ya, teman-teman ya. Kita lupa kasih delay. Ini kita delay dulu. Delay misalnya per 500 milisecond. 500 milisecond. Nah, upload 500 milisecond. Nah, seperti ini. Itu terlalu cepat. Oke. Nah, satu persatu dia nyala ya, teman-teman ya.
Perhatikan. Kita nggak perlu sebenarnya pakai ini, ya. Oke, ini kan udah otomatis off sesuai perintah binary-nya ini ya. Oke, jadi 0 itu kan udah otomatis off ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya. Nanti selebihnya mungkin teman-teman bisa cek lagi di dalam library-nya ada function apa saja, bisa coba dipakai. Tapi menurut saya ini saja sudah cukup. Kita sudah bisa terapkan ke project-project yang perlu display 7 segment. Ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. See you in the next video.